Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua siswa-siswi SMP Negeri 7 Tambun Selatan? Berjumpa lagi dengan saya Ibu Dian Fitriana. Hari ini kita akan membahas mengenai materi bimbingan dan konseling, yaitu tumbuh kembang remaja. Tema yang akan kita bahas adalah pendidikan seks usia dini. Apa saja sih itu yang harus kalian ketahui tentang pendidikan seks usia dini? Mari kita lihat pemaparan Ibu setelah ini. Perkembangan fisik usia remaja sangatlah signifikan, hampir 100% berubah dari usia anak-anaknya. Contohnya adalah usia remaja laki-laki. Contoh perkembangan fisiknya adalah ciri-cirinya, contohnya sudah tumbuh jakun, sudah mulai berkumis, sudah mulai berjenggot, kemudian suaranya juga lebih besar atau ngebas ya kalau bahasa kita. Kemudian urat-urat lehernya juga sudah kelihatan. Kemudian panjang lengannya sudah berubah, tinggi kakinya sudah berubah, dan lain sebagainya. Kemudian juga akan tumbuh tanda-tanda remaja yang menuju dewasa yang pada usia remaja laki-laki. Contohnya sudah tumbuh rambut di area dada, kemudian di area kemaluan. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada perkembangan fisik remaja laki-laki. Nah, sama halnya dengan perkembangan fisik remaja perempuan. Banyak hal yang berubah dari remaja perempuan, di mana usia dia anak-anak dan remaja itu merupakan usia yang sangat berbeda. Nah, jikalau seorang remaja perempuan tidak mampu mengatasi perkembangan fisiknya itu dengan percaya diri, dengan dukungan orang-orang sekelilingnya, maka bisa jadi perkembangan remaja perempuan itu akan mengalami hambatan, dan itu tidak baik seperti itu. Nah, ciri-ciri fisik perkembangan remaja perempuan itu dimulai dari contohnya dia sudah menstruasi. Menstruasi itu memerlukan dukungan penuh daripada orang sekitar. Dia yang moodnya itu berubah, sering marah, sering ngambek, tiba-tiba nangis, tiba-tiba bahagia. Nah, itu mood perempuan saat menstruasi. Selain itu juga perkembangan remaja perempuan ditandai dengan buah dada yang mulai membesar, dan juga ada tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar kemaluan, sama dengan laki-laki tadi. Nah, hal-hal seperti itu harusnya disikapi dengan cermat dan baik oleh sekitarnya. Seperti halnya orang tua harus memberikan dukungan full, dukungan yang maksimal, sehingga perkembangan remaja dari anak-anak menjadi remaja itu berkembang dengan baik dan diberikan pendidikan yang baik oleh orang tuanya sebelum anak-anak mencari dari luar. Seperti itu. Nah, perkembangan fisik itulah yang membuat masa anak-anak dan remaja itu menjadi fase di mana anak itu menjadi sesuatu sifat yang labil atau susah untuk dipegang, susah untuk dibilangin, susah untuk diberikan nasihat. Maka dari itu kita harus pelan-pelan sekali. Karena apa? Kalau remaja tersebut kita lepas, maka dia akan mengalami kontrol yang sangat di luar kendali orang tuanya, sehingga akan menjadilah istilah remaja labil. Nah, remaja labil ini nantinya akan susah kita kendalikan. Nah, untuk itu, pendidikan seks ini yang akan saya ungkap ke depannya adalah bagaimana kita memberikan pendidikan seks kepada anak-anak yang istilahnya belum paham mengenai seperti tadi ya, perkembangan dari anak-anak remaja, kemudian apa saja perkembangan fisik itu yang harus dia ketahui, dan bagian-bagian fisik mana yang akan dia bisa munculkan, dia bisa perlihatkan, atau bagian fisik mana yang tidak boleh sama sekali diperlihatkan ataupun dipegang oleh orang lain. Ini adalah bagian untuk tubuh itu laki-laki. kita lihat lagi pemaparan saya berikutnya adalah kepala, badan, dan kaki serta tangan. Dan ini adalah bagian tubuh perempuan. Pada dasarnya, bagian tubuh laki-laki dan perempuan adalah sama. Bagian tubuh laki-laki dan bagian tubuh perempuan adalah sama. Maka dari itu, bagian tubuh yang bisa dilihat ataupun disentuh oleh lawan jenis ataupun sama jenis itu sama. Dan bagian yang tidak boleh dilihat ataupun tidak boleh disentuh pun sama. Untuk itu, akan saya jelaskan kembali mengenai bagian-bagian yang boleh dilihat ataupun boleh disentuh ataupun tidak boleh disentuh oleh lawan jenis ataupun sama jenis. Untuk itu, mari kita lanjutkan penjelasan dari saya.
Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, baik perempuan ataupun laki-laki, adalah bagian mulut, bagian dada, bagian kelamin, serta pantat dari semua bagian tubuh laki-laki ataupun perempuan. Adapun orang yang boleh menyentuh bagian-bagian tersebut saat kita masih kecil adalah ibu saat memandikan kalian atau dokter saat memeriksa sakit kalian. Selain dua orang tersebut, dilarang keras untuk menyentuh bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Tanamkan pada diri kalian bahwa anggota tubuh kalian adalah hak pribadi kalian. Tidak ada satupun orang yang sesama jenis ataupun berlainan jenis untuk menyentuh kalian. Itu pun jika ada orang yang berani menyentuh atas izin kalian, karena merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Seperti yang tadi saya bilang, seorang dokter yang harus memeriksa sakit kalian, ataupun seorang ibu yang ingin merawat kalian. Dan ataupun nanti kalau kita sudah menikah, itu pun atas seizin kalian jika kalian ingin disentuh oleh orang lain. Ya, itu adalah bagian-bagian tubuh dalam pendidikan seks dini yang harus kita ketahui sedini mungkin. Orang tua kalian harus memberikan pendidikan ini dari awal, dan ibu mencoba di sini memberikan pengetahuan yang lebih detail kepada kalian agar kalian selalu waspada dengan siapapun itu, teman, sahabat orang lain, bahkan yang mungkin kalian bilang anggap pacar ataupun lainnya, tidak dan dilarang keras untuk menyentuh bagian-bagian tersebut, entah kalian itu berjenis kelamin laki-laki ataupun berjenis kelamin perempuan. Ya, mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan pada pendidikan seks pada kesempatan ini. Jika kurang lebihnya Ibu minta maaf, dan Ibu harap kalian semua bisa memahami dan bisa mengambil hikmah serta manfaat dari materi yang Ibu sampaikan ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.